Pernahkah terbesit di benak Anda saat kita sedang bersuci di dalam kamar mandi? Apakah Allah tetap menerima ibadah kita sementara kita berada di tempat yang paling tidak disukainya? Kita seringkali merasa bimbang, khawatir jika lisan yang ingin mengagungkan namanya justru dianggap tidak beradab karena adanya toilet di hadapan kita. Padahal wudu adalah kunci pembuka pintu surga, dan jangan sampai ketidaktahuan kita justru membuat ibadah yang mulia ini terasa berat atau bahkan meragukan di hati kita. Hari ini, mari kita luruskan niat kita dan sucikan hati kita. Kita akan membedah tuntas bagaimana adab dan hukum yang sebenarnya, agar setiap tetesan air wudhu Anda di rumah tetap membawa keberkahan dan cahaya, meski ruangannya terbatas. Sebelum kita menyelami penjelasannya, mari bersama-sama membangun taman surga di kanal ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai langkah kecil Anda untuk mendukung syiar dakwah ini. Mari kita mulai perjalanan ilmu ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah surga yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang bertanya-tanya saat hendak bersuci atau wudhu di dalam kamar mandi yang menyatu dengan kloset, apakah pintu ruangannya harus dibiarkan terbuka? Ada anggapan di masyarakat bahwa pintu tersebut wajib dibuka agar syah wudhunya. Selain itu, bagaimana dengan pelafalan basmalah? Apakah tetap diucapkan dengan lisan atau cukup dalam batin saja? Sebenarnya, pendapat yang mengharuskan pintu terbuka adalah hal yang terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ada kaitan antara syahnya wudhu dengan posisi pintu, bahkan bagi seseorang yang sedang tidak berpakaian sekalipun di dalam ruang mandi tersebut. Secara syariat, seorang muslim tetap diperbolehkan melakukan wudhu meski tanpa busana di dalam kamar mandi. Larangan yang sangat jelas adalah melakukan zikir atau menyebut nama Allah tepat di atas kloset atau tempat pembuangan kotoran. Jika di ruangan tersebut terdapat area wastafel atau pancuran yang terpisah dari titik kloset, maka di posisi itulah kita tetap boleh mengagungkan nama Allah. Misalnya adalah saat mulai membasuh tangan di wastafel, silahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula jika ada yang mengucapkan salam dari luar, Anda tetap diperbolehkan menjawabnya selama tidak sedang berada tepat di atas lubang pembuangan. Larangan zikir itu bersifat spesifik pada tempat najisnya, bukan pada seluruh ruang kamar mandi. Secara hukum fikih, berwudu di dalam ruangan ini yang berisi kloset adalah sah. Namun yang perlu diperhatikan adalah adab pengucapan kalimat zikir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa melafalkan Bismillahirrahmanirrahim secara lisan di ruangan yang ada toiletnya adalah makruh, bukan haram. Sangat disarankan untuk mengucapkannya di dalam hati saja demi menjaga kesucian asma Allah. Dan perlu dicatat, menyebut nama Allah baru menjadi haram mutlak jika dilakukan tepat saat sedang melakukan hadas atau kotoran. Di luar saat tersebut, hukumnya hanya makruh dan kurang disukai, sehingga wudhu Anda tetap sah dan diterima. Memang, kondisi yang paling utama adalah memisahkan tempat wudhu dengan toilet. Mengapa demikian? Karena wudhu adalah ibadah yang dipenuhi dengan doa-doa mulia sejak awal hingga akhir. Sahabat rumah surga,
Agar kita tidak lagi ragu, mari kita simak bagaimana para guru kita, para ulama di Indonesia memandang persoalan ini. Yang pertama adalah Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwa wudhu di kamar mandi itu sah. Beliau menekankan bahwa yang dilarang adalah berzikir tepat di atas klosetnya. Jika Anda berada di wastafel atau area pancuran, Anda tetap boleh melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan jika ada yang mengucapkan salam, Anda boleh menjawabnya secara lisan selama tidak sedang berada tepat di titik buang hajat. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Buya Yahya. Buya Yahya memberikan catatan penting tentang adab. Beliau berpendapat bahwa meskipun sah mengucapkan nama Allah secara lisan di tempat yang ada toiletnya, hukumnya adalah makruh. Artinya tidak disukai, namun tidak berdosa. Solusi terbaik menurut beliau adalah cukup melafalkannya di dalam hati saja demi mengagungkan kesucian asma Allah. Kemudian pendapat ketiga, menurut Ustadz Adi Hidayat, mengingatkan kita tentang kesempurnaan ibadah. Beliau menyarankan agar kita tetap menjaga kemuliaan kalimat-kalimat thayyibah. Jika keadaan memaksa wudhu menyatu dengan toilet, maka bacalah bismillah dan doa di dalam batin saja. Lalu sempurnakan doa lisan setelah Anda melangkah keluar dari ruangan tersebut. Ingatlah sahabat, Islam adalah agama yang memudahkan. Memang kondisi yang paling utama adalah dengan memisahkan tempat wudhu dengan toilet, karena wudhu adalah ibadah yang dipenuhi dengan doa-doa yang mulia, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat berikut ini. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus keberkahannya. Selain itu, setelah selesai bersuci, kita sangat dianjurkan untuk melafalkan doa syahadat sebagai bentuk kesempurnaan ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Karena toilet adalah tempat pembuangan najis dan tempat yang disukai oleh setan, kita diajarkan untuk membaca doa perlindungan saat memasukinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ketika kita melangkah keluar, kemudian kita membaca Ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Kalimat permohonan ampunan ini diucapkan karena selama di dalam kita terhalang dari berzikir secara lisan karena sedang menjaga adab. Namun dalam situasi darurat seperti saat berada di fasilitas umum, di pusat perbelanjaan, atau di tengah kepadatan saat ibadah haji, di mana tempat wudhu hanya ada di dalam toilet, maka berwudhu di sana adalah pilihan yang diperbolehkan. Kaidah fikih menyebutkan bahwa kesulitan ataupun kondisi mendesak dapat memberikan keringanan. Dalam kondisi ini, cukupkan zikir dan doa di dalam batin saja, lalu sempurnakan doa lisan setelah Anda berada di luar ruangan. Sahabat rumah surga, sebagai ilustrasi, mari kita ambil pelajaran dari sebuah riwayat perjalanan. Ada seorang penuntut ilmu bernama Ahmad yang sedang bermalam di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota Madinah.
Saat terbangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat, ia mendapati ruangannya hanya memiliki satu kamar mandi kecil yang menyatu dengan toilet. Kemudian Ahmad masuk, bersuci dengan tenang tanpa mengeraskan suaranya, dan keluar dalam kondisi suci lahir batin. Kisah ini serupa dengan apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali bersuci di tempat yang tertutup dan terjaga privasinya, bahkan dalam rangkaian mandi janabah yang secara otomatis mencakup wudhu di dalamnya. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Meskipun memisahkan tempat wudhu adalah ideal untuk kesempurnaan lisan dalam berdoa, namun menyatukannya dengan toilet tetap sah dan tidak haram secara hukum. Islam adalah agama yang memudahkan umatnya, namun tetap menuntut kita untuk menjaga adab dan kesucian asma Allah di tempat-tempat yang tidak layak. Semoga penjelasan ini memberikan ketenangan bagi kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Sahabat rumah surga, wudhu bukan sekedar membasuh air ke kulit, melainkan ritual pertemuan antara seorang hamba yang penuh dosa dengan Sang Pencipta yang maha suci. Meskipun keadaan tempat tinggal atau fasilitas kita memaksa wudhu menyatu dengan toilet, jangan pernah biarkan hal itu mengurangi kehusuan Anda. Allah maha tahu atas setiap keterbatasan hambanya, dan Dia lebih melihat pada rintihan hati yang ingin selalu suci daripada sekedar megahnya bangunan tempat kita bersuci. Jagalah lisan kita di tempat yang tidak layak, namun biarkan hati Anda terus berbisik menyebut namanya, karena disitulah letak kemuliaan seorang mukmin. Semoga air yang membasuh wajah Anda kelak menjadi cahaya yang bersinar di hari kiamat. Jika penjelasan ini menyentuh hati dan memberi manfaat bagi Anda, tolong bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat tercinta melalui pesan singkat atau media sosial Anda. Satu orang yang mendapatkan ilmu karena perantara Anda, maka pahala jariahnya akan terus mengalir ke buku catatan amal Anda. Jangan lupa tinggalkan doa atau pertanyaan Anda di dalam kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan di jalan takwa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.